Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 2, yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 6. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. ABCD adalah jajaran genjang. Diketahui DP dibanding PC adalah 2:1. Kemudian BQ banding QC adalah 1:1. Ditanya AT banding TP adalah apa? Oke, nah untuk mengerjakan soal ini, saya banyak menggunakan prinsip kesebangunan ya, kesebangunan dan kongruen. Oke, nah ingat kembali, sebangun itu artinya bentuknya harus sama, tapi ukurannya berbeda dan perbandingannya sama. Oke, nah jadi pertama-tama infonya ini saya tulis ulang, DP banding PC adalah 2:1, lalu BQ banding QC adalah 1:1. Ditanya AT banding TP. Oke, nah jadi ini adalah jajaran genjang. Saya gambar ulang. Oke, nah nama titiknya di sini ya, A, B, C, D, lalu titik P di sini, titik T di sini, titik Q di sini. Oke, nah karena dikasih tahu DP banding PC 2:1, artinya D ke P saya sebut sebagai 2X, lalu P ke C saya sebut sebagai X ya, karena 2:1. Lalu BQ banding QC kan 1:1 ya, artinya BQ saya sebut sebagai Y, dan QC saya sebut sebagai Y. Ini kan tetap 1:1. Oke, nah selanjutnya DQ ini saya perpanjang sampai ke titik E, dan AB juga diperpanjang sampai ke titik E. Jadi DQ diperpanjang dan AB diperpanjang, mereka bertemu di titik E. Oke, nah perhatikan bahwa sudut ini dengan sudut ini sama ya. Nah, lalu sudut ini dengan sudut ini sama, kemudian sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Berarti mereka adalah segitiga yang sebangun. Nah, tapi karena sisi ini dengan sisi ini sama, berarti mereka kongruen. Oke, nah jadi sekali lagi DQC ya, yang atas ini, lebih bagus saya gambar. DQC, nah dengan B, Q, E, karena mereka sudutnya sama semua, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini sudutnya sama, kemudian sisi yang ini Y, sisi yang ini Y juga, maka mereka pasti kongruen. Kongruen artinya sama persis ya. Jadi kalau dari D ke C, ya D ke C kan 2X dan X, berarti ini 3X. Artinya DKE juga 3X. Ya, sesuai yang ditulis di sini. Ya, maka DC sama dengan BE adalah 3X. Nah, selanjutnya kita tinjau segitiga yang lain, yaitu kita tinjau segitiga DPT, ini DPT yang atas, sama ATE itu yang bawah. Nah, lebih bagus saya gambar ulang. Yang ini dihapus saja. Ini D, P, T, kemudian ini A, T, E. Oke, nah perhatikan sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, kemudian sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, dan sudut yang ini dua garis dengan sudut yang ini sama. Artinya mereka sebangun. Oke, nah lalu sisinya DP adalah 2X, sedangkan AE berarti 3X dengan 3X itu adalah 6X. Oke, nah jadi karena mereka sebangun berarti sebanding. Sebanding berarti kalau kita ambil yang atas DP, temannya adalah AE, jadi DP per AE sama dengan, kemudian kalau kita ambil TP, sisi yang ini, temannya adalah AT. Jadi PT atau TP per AT itu harus sama dengan DP per AE. Nah, tapi kita kan sudah tahu ya, DP itu 2X, AE itu adalah 6X. Jadi kita masukkan ke sini, sederhanakan menjadi 1/3. Sedangkan yang ini, TP per AT, itu sesuai dengan yang diminta oleh soal ya. Sebenarnya harus dibalik. Kalau dibalik berarti, ini kalau dibalik menjadi TA, kalau kita tulis AT dulu, AT per TP. Itu adalah 3/1. Oke, nah yang diminta kan memang AT per TP, berarti
Jawabannya adalah 3/1 yang sesuai yaitu B. Oke, nah perhatikan saya menggunakan cara prinsip kesebangunan dan kongruenan ya. Saya tidak menggunakan cara vektor di soal ini karena caranya jauh lebih ribet. Oke, tetap dapat jawabannya 3/1. Jadi semua cara adalah halal, yang penting langkahnya tidak ada yang salah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, tapi ingat kembali untuk soal nomor 5 sudah kita jawab di video sebelumnya ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada segitiga ya, B, A, G, C, D sesuai dengan posisinya. Nah, disebutkan bahwa panjang CD itu 2 kali dari panjang BD, lalu G adalah tengah-tengah dari AC, terus dikasih tahu bahwa GD itu sama dengan R kali AB plus S kali AC. Ditanya R plus S adalah apa? Nah, perhatikan ini nggak ada mutlaknya ya, karena kita mau dalam bentuk vektor. Oke, nah kita mulai. Pertama-tama kita gambar ulang segitiganya. Nah, lalu disebutkan bahwa CD itu 2 kali dari BD. Oke, nah jadi kalau kita anggap ini sebagai X, maka CD kan 2 kali X ya. Jadi ini 2X. Sesuai dengan yang saya tulis di sini. Nah, lalu Y itu tengah-tengah dari AC. Jadi karena ini tengah-tengah, kalau ini kita misalkan Y, maka ini juga Y. Karena ini dan ini harus sama panjang. Y di tengah-tengah. Jadi sudah ada di sini gambarnya. Nah, lalu disebutkan GD adalah R kali AB plus S kali AC. Nah, untuk mudahnya saya misalkan saja AB. Jadi dari A ke B saya misalkan sebagai vektor U. Lalu A ke C, dari sini ke sini saya misalkan sebagai vektor V. Oke? Nah, jadi pertama-tama karena dari soal GD adalah R kali AB, jadi ini U kita ya. Dan ini adalah V kita. Jadi kita tulis ulang. GD adalah R kali U plus S kali V. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kita lihat di gambar kita. Dari G mau ke D, itu kan sama artinya dengan dari G ke A. Ya, jadi naik ke atas. Lebih bagus saya ganti warna saja. Yang bagusnya warna hijau ya. Nah, jadi dari G ke D itu sama artinya dengan dari G mau ke A. Lalu dari A kita ke B. Nah, lalu dari B kita ke D. Oke, nah sesuai yang kita tulis di sini. B ke A, lalu A ke B, lalu B ke D. Oke, nah lalu ganti kembali warnanya. G ke A itu apa? G ke A itu adalah setengah dari C ke A, karena G di tengah-tengah. Jadi kita ganti di sini, G ke A adalah setengah CA. Nah, sedangkan AB kita bisa langsung gunakan U. Nah, lalu BD karena ini X aja, dan ini semuanya 3X, maka BD pasti sepertiga dari BC. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, kita hitung di samping. BC adalah B ke A, lalu A ke C. Oke, mengapa kita gunakan ini? Karena kita mau ada hasil yang berbentuk U dan V. Jadi dari B ke C, kita usahakan gunakan yang ada U dan ada V-nya. Jadi B ke C, kita gunakan B ke A, lalu A ke C. Jadi dimasukkan di sini, B ke A adalah minus U, ya, karena dia lawan dari AB. Jadi minus U tambah V. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini, menjadi sepertiga minus U tambah V. Nah, sedangkan CA itu lawan dari AC. Jadi ganti menjadi minus V, yang ini tengah U tetap. Kita tinggal sederhanakan saja. Oke. Nah, ini ada U dengan minus sepertiga U, hasilnya menjadi 2/3 U. Ya, jadi yang ini dengan ini udah habis. Lalu minus setengah V ketemu dengan sepertiga V, menjadi minus 1/6 V. Oke. Nah, lalu kita tinggal cocokkan dengan ini. Kita tinggal cocokkan saja. GD adalah R kali U plus S kali V. Jadi kelihatan R-nya adalah 2/3, lalu S-nya adalah minus 1/6. Nah, karena yang diminta adalah R tambah S, kita jumlahkan saja 2/3 dengan min 1/6, nanti dapatnya setengah. Jadi jawaban akhir yaitu D.
demikianlah pembahasan soal-soal di kali ini di video ini ya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.